Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun ada yang masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Heri Tiau Caksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan. Review sepekan, indeks harga saham gabungan tampaknya belum mampu mengunci level 6.900-an, terutama di sisi penutupan perdagangan di sesi kedua ini. Bagaimana analisis Anda untuk IHSG dalam sepekan terakhir? Oke, kalau kita lihat pergerakannya IHSG secara teknikal memang masih cenderung konsolidasi ya, karena belum mampu break baik dari level support ataupun resistennya, di mana level supportnya kami memperkirakan ini berada di levelnya 6.834 dengan area resist yang berada di 6.925. Nah, pergerakan IHSG ini masih dipengaruhi oleh banyaknya sentimen dari global, diantaranya adalah perlambatan ekonomi China, di mana kemarin sudah merilis adanya data balance of trade dan ekspor impornya yang cenderung terkontraksi seperti itu ya. Dan ditambah dari Amerika Serikat sendiri, meskipun rilis data inflasi kemarin cukup manageable di angka 3%-an, namun para investor juga masih cenderung wait and see akan adanya perkembangan dari kebijakan moneter The Fed sendiri. Apakah nanti akan masih dinaikkan sekali lagi atau memang The Fed masih akan mempertahankan suku bunga acuannya yang saat ini sudah dinaikkan menjadi 5,5% seperti itu. Baik, tapi bagaimana para investor melihat dan menimbang posisi saat ini? Sebelumnya ada data inflasi, ini di bawah ekspektasi pasar Pak Didit, tapi masih jauh dari target The Fed di 2%. Kemudian data klaim pengangguran juga dirilis, tampaknya ini mulai mendingin dan posisi ini tampaknya memberikan peluang juga The Fed semakin besar untuk tidak hawkish lagi ke depannya. Dua dari data yang berseberangan begitu. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor sejauh ini? Oke, kalau kita lihat memang investor juga masih mencermati ya bagaimana perkembangan ke depannya. Namun demikian dari data terakhir yang semalam kita lihat dan kita cermati, memang untuk pooling The Fed untuk mempertahankan suku bunga ini agak cukup membesar dibandingkan dengan menaikkan suku bunganya ke depannya seperti itu. Namun demikian hal ini nanti juga tetap dipantau sendiri oleh The Fed, apakah rilis data yang sudah terjadi ini akan berlanjut ke depannya, dan target inflasi apakah akan cenderung turun hingga mencapai target dari The Fed sendiri. Namun demikian kita juga perlu mencermati dari China yang mengalami perlambatan ekonomi, di mana kalau dengan adanya perlambatan ekonomi ini akan mempengaruhi perekonomian secara global, khususnya di Indonesia, di mana China menjadi tujuan ekspor Indonesia yang utama. Jadi dengan adanya perlambatan ekonomi sudah tentu nanti adanya turunnya permintaan dari China itu sendiri, begitu. Baik, untuk perdagangan di pekan depan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah masih tetap dalam fase konsolidasi, Pak Didit, atau mungkin ada peluang untuk menembus ke level resisten tinggi selanjutnya? Oke, kalau kami melihat secara teknikal ada kemungkinan untuk IHSG ini akan menguji terlebih dahulu di areanya 6.861. Namun demikian untuk worst case skenario kami telah menyiapkan apabila nanti break dari 6.834 sebagai area supportnya, maka IHSG paling tidak nanti untuk menguji ke area 6.790 sampai 6.800 terlebih dahulu. Jadi dari hal ini nanti investor tetap dapat mempersiapkan terjadinya hal terburuk untuk pergerakan IHSG. Namun kami melihat secara jangka menengah dan panjang, ini sebenarnya IHSG sedang masuk di fase bullishnya. Jadi nanti ke depannya akan menguji di level 6925 sampai ke 6966 untuk menguji atau mengarah ke area 7013 terlebih dahulu. Baik, hari ini pemberat datang dari saham-saham big cap, tidak hanya dari perbankan, tapi juga saham-saham big cap lainnya juga ikut mengalami tekanan. Anda melihat profit taking kah yang terjadi di jelang libur akhir pekan kali ini, Pak Didit? Ya, kalau kami melihat dari saham-saham big caps, khususnya juga perbankan yang seperti Mas David katakan, ini memang pergerakannya masih cukup sideways karena saham-saham perbankan yang big cap seperti BRI dan BCA ini sebagai penggerak
IHSG terlebih dahulu, IHSG itu sendiri ya. Dan kalau kita melihat untuk profit taking nampaknya tidak begitu besar untuk di big cap sendiri karena memang pergerakan yang masih cenderung sideways, dan kita melihat dengan adanya, kalau kita ambil contoh seperti Astra International begitu ya, di Astra International sendiri ini ada gap yang berada di bawah. Jadi ada kemungkinan pergerakan Astra International secara teknikal ini akan menutup gap terlebih dahulu, di mana pada pergerakan hari ini lowest-nya baru di 6650, padahal masih ada sisa ada di 6625, jadi masih ada sisa 25 poin lagi untuk ditutup oleh pergerakan dari Astra itu sendiri begitu. Baik, informasi terbaru Astra International tampaknya sudah sah ini memiliki 100% dari saham OLX ini, Pak. Ya, Bagaimana betul. Anda melihat perkembangan fundamental ini dan tentunya untuk proyeksi pergerakan Astra ke depannya? Oke, dengan 100% tercaploknya OLX ya untuk Astra sendiri ya, ini menjadi katalis yang cukup menarik untuk pergerakan dari Astra sendiri, karena kalau kita cermati hal ini juga tentu saja dapat untuk sebagai pemicu untuk pendapatan Astra ke depannya, karena kalau kita lihat di sini akuisisi tersebut ini melalui PT Astra Digital Internasional seperti itu ya, dan ini akan menjadi hal yang cukup menarik, ditambah dengan Astra meluncurkan produk-produk terbarunya. Jadi ke depannya cukup menarik untuk Astra sendiri. Baik, dari Astra kita bergeser ke sektor lainnya, terutama dari teknologi, ada Goto. Ini juga cukup menyita perhatian dari investor dan masih penasaran ini bagaimana update pergerakan ke depannya. Hari ini kembali mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah di atas 3% dan kembali menjauhi level Rp100 per saham ini. Bagaimana analisis Anda pergerakan Goto ke depannya? Apakah berpeluang untuk balik lagi menyentuh ke level terendah di 80-an beberapa waktu lalu, atau di minggu depan masih ada peluang untuk kembali mendekati atau bahkan melewati batas di Rp100 per saham dari sisi resistennya, Pak Didit? Oke, karena secara teknikal kami masih mencermati pergerakan Goto ke depannya masih rawan untuk terkoreksi, paling tidak nanti untuk menguji area support terdekatnya ya di level 89. Nah, pada level ini investor harus mewaspadai, karena kalau break dari area 89 maka tidak menutup kemungkinan nanti Goto akan kembali lagi menguji di levelnya 81 sampai 84. Karena kalau secara teknikal kami masih mencermati untuk beberapa indikatornya ini belum mencerminkan atau belum memperlihatkan adanya tanda-tanda pembalikan arah. MACD dan stokastik masih berada di area negatif seperti itu. Baik, dari rumor yang berkembang, ini juga sempat saya tanyakan di beberapa analis sebelumnya. Kalau tidak salah, Goto akan rilis kinerjanya di 15 Agustus ini, Pak Didit. Ada Betul. rumor posisi rugi ini kembali membengkak. 15 Agustus baru perdagangan di minggu depan. Nah, bagaimana Anda melihat arah pergerakan saham Goto ini ketika sebelum rilis dan sesudah rilis, atau mungkin posisi pergerakan saham Goto saat ini sudah price in terkait dengan rumor yang berkembang tersebut? Oke, ya kita melihat memang untuk rilis kinerja Goto untuk di besok yang akan rilis ini nampaknya masih belum mencerminkan adanya tanda-tanda positif ya, atau buku yang positif untuk pergerakan Goto, karena kalau kita lihat kinerjanya ini nampaknya ada perkiraan kinerja keuangannya ini belum positif, kemudian ditambah dengan adanya ini ya penjualan dari SoftBank itu sendiri. Jadi nampaknya memperberat untuk pergerakan Goto. Namun kami melihat apabila tadi di level 89 masih tertahan, Ya. nampaknya ini sudah terprice in oleh adanya rumor-rumor yang berkembang di luar sana seperti itu. Baik, kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Anggiat di Bekasi menanyakan saham Goto di harga berapa disarankan untuk masuk ini? Oke, untuk Goto sendiri sebenarnya ini masih speculation buy dengan mencermati rentang area supportnya yang berada di 89, karena kalau untuk 89-nya break, area 81 sampai 84 ini akan diuji oleh pergerakan Goto. Jadi untuk Goto sendiri nanti mungkin bisa dicoba untuk di 84 sampai 89 sebagai area spekulasi belinya seperti itu. Untuk Analisis? target untuk Silakan, Pak. targetnya sendiri nanti dapat dicermati resisten di 98, karena nanti kalau break dari 98 cukup menarik untuk Goto menguji kembali di area 104 sampai 110 seperti itu. Baik, analisis saham Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa, investor dan trader pasar modal Indonesia, dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Anggiat dari Bekasi. Sambil menunggu data updatean penutupan di sesi kedua, kita coba bergeser ke sektor energi, terutama pertambangan batu bara. Tadi dari sisi ITMG ini sudah merilis kinerja mereka di semester pertama di 2023, posisi laba
menilai ini koreksi cukup dalam. Nah, ini untuk saham-saham big cap di batubara ini sudah mulai dirilis ini. Apakah capaian ITMG mencerminkan juga dari sisi kinerja pertambangan batubara big cap lainnya, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat kinerja ITMG ini juga agak cenderung turun ya. Dan kalau kita cermati dari sisi cost-nya pun ini juga cenderung naik, baik dari biaya royalti, ini naik 3,8% secara year on year. Kemudian biaya penambangannya juga naik 30%. Dan selanjutnya ini dari sisi pergerakan teknikalnya sendiri, ini pergerakan ITMG juga nampaknya akan masuk ke fase downtrend-nya dalam jangka pendek. Namun demikian kami melihat ini dari ITMG masih tertahan dari level MA20-nya seperti itu. Rilisnya ini juga kurang begitu baik karena kalau kita lihat laba bersihnya turun 33%, kemudian dari sisi pendapatannya ini turun 8,6% secara year on year begitu. Baik, rekomendasinya Pak Didit singkat saja Pak. Oke, untuk rekomendasi untuk ITMG sendiri dapat buy on weakness dengan mencermati rentang area 26175 sampai 26500. Targetnya nanti di area 29200 sampai 30.000 terlebih dahulu. Dari analisis Anda, apakah raihan yang sama juga akan dicapai oleh saham-saham big cap dari batubara, Pak? Oke, untuk batubara sendiri secara keseluruhan ya di IDX Energy, ini kalau kita lihat dari sisi harganya sendiri masih cukup sideways begitu dari harga batubaranya. Meskipun kalau kita lihat secara harian ini menguat cukup signifikan seperti itu. Baik, Pak Didit kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di sesi kedua indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, melemah di 0,19% dan berada di level 6.879,979 dan lagi-lagi indeks harga saham gabungan belum mampu berhasil ditutup di atas level 6.900-an. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami tekanan di 0,27%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,15%, LQ45 tertekan seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,22% di 964,347. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Di sesi kedua hari ini, barang baku mengalami penguatan di 1,07%, konsumsi non-primer menguat di 0,70%, teknologi lagi-lagi menjadi pemberat di 0,83% dan kesehatan melemah di 0,78%. Saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan di sesi kedua hari ini ada Telkom yang sudah balik ke level 3.800-an, tepatnya di 3.810. BRPT hari ini mengalami penguatan signifikan, bahkan tadi menguat di atas 7% di 855. PGEO juga kondisinya sama, hari ini menguat signifikan ditutup di 945 dan CYBR juga menguat di 272. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat tampaknya didominasi oleh saham-saham big cap. BBRI tertekan ke 5650, Goto melemah ke 91, BMRI ditutup di zona merah di 5.925. WNTR dari pertambangan batubara dan turunannya ini juga tertekan di 27.100. Update penutupan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.